Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa kabar semua teman-teman Demut Official dimanapun saja kalian berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya tentunya. Dan untuk di sesi kali ini ataupun di konten kali ini saya ingin membahas lagi mengenai ataupun seputar batu empedu ya, ataupun pasca operasi batu pengangkatan kantung empedu. Kemarin saya udah bahas semuanya ataupun saya udah review kondisi saya setelah 1 tahun pasca operasi, dan sekarang saya akan berbagi kepada teman-teman semua baik yang udah operasi ataupun yang belum operasi, apa saja sih pantangan buat kalian yang udah operasi sih, udah pengangkatan kantung empedu, makanan apa aja pantangannya, dan apa sih yang membuat perut kita itu biasanya mules ya, hampir setiap hari mules mulu setelah operasi ya. Dan gak usah perlu lama-lama lagi, kita coba aja, oke? Sebelum saya menjelaskan semua apa pantangannya dan mengapa perut kita itu biasa keseringan mules ya pada saat kita udah kelar makan ataupun gimana, yang jelas setiap hari biasanya mules. Di sini sebelum saya menjelaskan, pertama-tama saya minta maaf. Saya di sini berbagi ataupun menjelaskan kepada kalian berdasarkan dengan pengalaman saya sendiri. Saya bukan medis, anggota medis, ataupun saya bukan dokter ya. Tetapi di sini saya cuma berbagi atas dasar pengalaman saya sendiri, karena kemarin saya udah sharing juga sama dokter saya kemarin apa sih pantangannya dan kenapa sih biasa perut seperti itu, dan di sini saya akan membahasnya. Nah, fungsi dari kantung empedu itu adalah memetabolisme kolesterol dan lemak kita dalam tubuh ya. Jadi sehingga bila sudah dioperasi ataupun diangkat, itu harus sangat mengurangi makanan berlemak ya. Di sini saya pakai skrip ya, soalnya saya udah catat, takutnya lupa, jadi terpaksa saya catat lagi. Jadi sekali lagi, fungsi kantung empedu itu adalah memetabolisme kolesterol dan lemak, sehingga bila sudah dioperasi dan diangkat itu harus sangat mengurangi makanan yang berlemak ya. Jadi pantangannya itu kalian harus mengurangi makanan berlemak. Yang tadinya waktu kalian masih sehat, waktu kalian masih mempunyai kantong empedu, kalian masih bisa banyak mengonsumsi makanan yang berlemak ataupun yang berminyak. Nah, setelah setelah operasi, di sini kalian harus mengurangi yang namanya makanan berlemak ataupun berminyak. Nah, termasuk juga ini itu produk susu dan yogurt ya. Keju juga itu bisa kalian kurangi untuk konsumsi ya setelah operasi. Boleh sih bila jelas ada tulisan non kolesterolnya ya di dalam produk susu itu, ataupun di dalam produk susu ataupun keju yang jelasnya ada keterangan di situ tulisannya non kolesterol. Jadi kalian bisa konsumsi, tapi jangan banyak-banyak juga. Ataupun lemak 0% maksudnya ya. 0 kolesterol, terus 0 lemak ya, 0% lemak. Nah, terus juga kalaupun semisalnya mengenai apa kita masih bisa sih angkat beban setelah operasi ataupun enggak. Di sini saya pernah juga sharing ke dokter yang kemarin yang operasi saya. Itu kalau semisalnya kita udah habis operasi baru seminggu 2 minggu, yang jelasnya kalau memang luka bekas operasi belum ngering, kita nggak bisa angkat beban berat dulu ya, takutnya jahitannya itu sobek ataupun gimana ya. Tetapi kalau pengalaman saya sendiri, saya udah 1 tahun, tetapi kalau misalnya habis ngangkat yang berat, pasti itu bekas operasi itu kayak kerasa ketarik gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau ingin kalian angkat beban kerja yang berat-berat, bisa yang jelasnya kalian udah pulih total, luka operasi juga udah kering, barulah kalian bisa angkat yang beban berat, ataupun kalian bisa berolahraga seperti semula lagi. Jadi tadi juga saya ituin ya, kemarin saya bertanya, ya dok, kenapa sih biasanya saya itu setelah operasi sering mules juga ya, masih sering mules, masih sering sakit perut. Terus dokternya tuh nanya, masih sering makan yang berminyak ya? Terus saya jawab, iya dok, masih. Jadi kemarin tuh dokternya juga jelasin kalau empedu itu memproduksi enzim yang berfungsi untuk mencerna minyak ya. Bila sudah operasi, maka kantong empedu diambil dan penyaluran produk empedu langsung dari sumbernya
dan tidak disimpan lagi dalam kantung empedu. Saat ini tubuh masih beradaptasi terhadap pencernaan yang baru, sehingga lebih baik batasi konsumsi minyak agar perut tidak sakit. Jadi kita di sini disuruh membatasi membatasi makanan yang berminyak. Jadi, dikarenakan perut kita itu masih beradaptasi ya. Dikarenakan kantung empedu kita juga udah nggak ada guys. Jadi kita harus pelan ya, perlahan. Kalaupun memang kalian ingin makan gorengan ataupun apa, kalian harus kurangin dulu. Ya itu yang biasanya membuat perut kita mules. Di sini saya baca WA-nya ya. Jadi saya masih sharing dokternya lewat WA. Jadi ini di sini saya baca semua ini chattingannya sama dokter yang tanganin saya kemarin. Saya kemarin sengaja ambil kontaknya, dan kemarin pun juga saya chatnya, kebetulan dokternya ada waktu luang untuk bisa berkonsultasi. Nah, jadi seperti itu guys. Jadi kalau misalnya kalian masih yang udah habis operasi terus masih keseringan sakit perut, itu dikarenakan mungkin perut kalian masih beradaptasi ya terhadap kondisi perut kalian di dalam, dikarenakan kantung empedunya udah keangkat. Jadi untuk makan berminyak dikurangin dulu ya. Dikurangin dengan yang produk-produk susu ataupun yang berlemak-lemak kayak gitu ya. Ini saya bahas semuanya seperti ini dikarenakan kemarin banyak di kolom komentar yang bertanya, Bang, Mas, itu kenapa sih kita masih sering masih ngerasa mules gitu, sakit perut padahal udah habis operasi. Nah, tadi saya udah ngejelasin bahwasanya di dalam kondisi tubuh ataupun perut kita itu mungkin masih beradaptasi dikarenakan juga kantung empedu kita udah keangkat. Jadi yang berminyak kurangin dulu, sama yang berlemak, produk susu, keju juga kayak gitu ya. Jadi jangan takut untuk dioperasi, dikarenakan kalau misalnya kalian mempunyai penyakit seperti saya kemarin, terus kalian diamin, itu bisa-bisa efeknya sangat fatal guys ya. Jadi bukan cuman batu empedu, banyaknya empedu di dalam yang membuat kalian sakit perut, tetapi itu juga batu empedu kalau misalnya udah banyak batu di dalam kantung empedu terus nggak diangkat, itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lain seperti penyakit kuning, terus liver, karena itu bisa mengganggu fungsi hati juga. Itu karena apa saya tahu, sekali lagi itu dikarenakan kemarin saya sharing juga sama dokternya. Ya sebelum operasi saya udah dijelasin semuanya. Apabila kalau didiemin terus-terusan batunya udah banyak penyakit-penyakit yang menunggu di depannya kalau misalnya kita nggak segera angkat empedunya itu. Ya. Sekali lagi, jika kalian tidak ingin operasi terus kalian biarkan kayak gitu, maka siap-siap aja guys. Pasti fungsi hati kalian bakal terganggu, terkena liver ataupun penyakit kuning, dan itu sangat bahaya dan mengancam nyawa kita juga. Jadi buat kalian yang belum operasi, jangan patah semangat, harus kalian coba. Dan ya berdoa aja lah, yang namanya umur itu kalaupun memang dikasih bonus sama Tuhan ya alhamdulillah ya. Kalaupun memang belum ajal itu kita gak bakalan kenapa-napa kok, itu aja pokoknya. Jadi nggak usah takut ya. Yang jelasnya setelah operasi kalian harus menghindari semua pantangan-pantangan makanan ataupun minuman yang bisa membuat perut kalian mules lagi ataupun gimana pokoknya. Yang jelasnya saya tuh kemarin setelah operasi masih mules-mules terus dikarenakan ya nggak bisa ngontrol makanan yang berminyak, nggak bisa mengontrol makanan yang berlemak. Oke guys, jadi buat kalian teman-teman semua yang udah operasi juga, selalu jaga kesehatan, imbangi pola makannya ya, pola makan yang teratur, dan jangan telat makan. Dan kalaupun makan jangan terlalu banyak, sedikit aja ya, walaupun sedikit yang jelasnya sering ya. Kalau misalnya pagi ini cuman secentong nasi aja, ntar jam 10 makan lagi secentong atau segentong. Jelas 1 sendok nasi lah gitu maksudnya ya. Nggak apa-apa sedikit-sedikit, kalau memang sering kan nggak apa-apa juga, oke? Daripada kalian langsung isi full ya, itu bisa buat perut kalian langsung mules banget itu. Oke, jadi kita harus benar-benar untuk menjaga kesehatan ya setelah kantung empedunya udah nggak ada. Rajin olahraga dan jaga pola makannya, jangan terlalu banyak makannya dikarenakan setelah operasi juga itu berat badan gampang naik. Oke guys, sekian dan terima kasih buat kalian yang udah nonton konten ini dari awal sampai akhir.
Dan hanya ini yang saya bisa share kepada kalian mengenai penyakit batu empedu ya. Yang saya share ini adalah pengalaman saya sendiri. Saya bukan dokter, saya bukan anak medis, tapi dikarenakan pengalaman, jadi saya sharing ke kalian, baik yang itu yang udah operasi ataupun yang belum operasi yang terkena batu empedu juga. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan pelit-pelit ya like-nya ya. Kalaupun memang kalian nggak suka, di dislike aja nggak apa-apa. Saya mah di sini santai, slow ae, slow ae ya. Di like, comment, and subscribe. Terus dukung channel saya agar saya bisa memberikan konten-konten menarik dan bermanfaat untuk kalian. Konten yang bisa menghibur juga buat kalian. Jadi kalian subscribe yang belum subscribe, dukung perkembangan channel saya. Oke, saya pamit undur diri. Saya The Mumut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.